Oke, selamat berjumpa lagi di pembelajaran IPA khususnya untuk SMP. Yang pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melukis bayangan pada benda yang terletak di depan cermin cekung dan cermin cembung. Nah, untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, pertama-tama kita harus memahami dulu bagian-bagian dari cermin. Bisa diperhatikan, tampak di sini adalah sebuah cermin cekung, di mana bagian depan cermin itu adalah bagian yang menjorok ke dalam atau cekung, seperti pada gambar. Di sini R adalah jari-jari dari kelengkungan cermin, kemudian F itu titik fokus, di mana jaraknya adalah setengah dari jari-jari. Setengah dari jari-jari ini fokusnya. Lalu O itu titik pada cermin, kemudian yang mendatar ini adalah sumbu utama. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ruang pada cermin cekung itu dibagi menjadi 4. Di sini adalah ruang 1, kemudian ini ruang 2, di sini ruang 3, dan di belakang cermin itu adalah ruang 4. Oke. Untuk menggambar bayangan pada cermin itu dibutuhkan minimal 2 sinar istimewa. Nah, sinar istimewa itu apa saja? Ini sudah saya bahas di video yang lain, di mana sinar istimewa cermin cekung itu ada 3. Yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, ini 3 sinar istimewa ini yang akan menjadi modal untuk menggambar bayangan pada cermin. Khususnya kita akan membahas yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Semoga ini sudah dipahami. Kita lanjut. Nah, kita akan menggambar bayangan jika benda itu diletakkan di ruang 1. Nah, seperti Anda lihat ya, ini cermin ya, kemudian ada benda di ruang 1. Di sini titik ini adalah F, fokus, dan di sini adalah titik pusat kelengkungan. Nah, sekarang supaya terjadi bayangan, maka kita gunakan sebuah sinar istimewa, yaitu sinar yang datang sejajar sumbu utama. Ini harus menyinggung ujung benda, mengenai cermin, maka akan dipantulkan melalui fokus ya, dipantulkan melalui fokus. Lalu sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Nah, sekarang kita perhatikan
Jika kita perhatikan sinar pantul di depan cermin ini, di depan cermin, di sini ternyata tidak ada titik potongnya. Maka kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya adalah sinar pantul ini diperpanjang di belakang cermin. Demikian juga sinar pantul yang ini itu diperpanjang di belakang cermin. Maka di sini ada perpotongan dari sinar pantul. Nah, disinilah kemudian bayangan itu terbentuk. Ternyata bayangannya terbentuk di belakang cermin atau di ruang 4. Nah, dari sini bagaimana sifat-sifatnya? Nah, sifat bayangannya karena ini lebih tinggi dibandingkan dengan bendanya, maka bayangan ini diperbesar. Yang kedua, karena terletak di belakang cermin, maka bersifat maya. Lalu karena arah dari bayangan itu sama dengan arah bendanya, ini bendanya mengarah ke atas, bayangannya juga mengarah ke atas, maka bayangan ini disebut tegak. Nah, dari tadi ya dapat kita katakan bahwa sinar yang membentuk bayangan ya, maka bayangan itu akan bersifat yang pertama maya, kemudian tegak, yang ketiga diperbesar dan terjadi di ruang 4. Jadi kalau ada benda di ruang 1, di depan cermin cekung, maka sifat bayangannya akan maya, tegak, diperbesar, dan di ruang 4. Nah, mengapa maya? Karena bayangannya terbentuknya di belakang cermin. Ada benda di depan cermin, tetapi bayangannya justru terbentuknya di belakang cermin, maka bayangan itu bersifat maya. Nah, jelas? Nah, kalau kurang jelas bisa dipahami lagi ya. Jadi benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Nah, sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar, dan di ruang 4. Itu mengenai bayangan untuk benda di ruang 1 di depan cermin cekung. Nah, kalau ini sudah jelas, nanti kita akan lihat bagaimana kalau benda itu kita letakkan di ruang 2. Benda diletakkan ruang 2. Nanti bayangannya kira-kira jatuh di mana. Untuk itu perhatikan berikut ini. Nah, untuk yang kedua, benda di ruang 2. Ruang 2 itu adalah ruang di antara fokus dan titik pusat. Jadi benda kalau terletak di antara titik fokus dan titik pusat, itu benda terletak di ruang 2. Nah, bagaimana cara menggambar bayangannya? Pertama kita gunakan lagi sebuah sinar istimewa, yaitu
sinar istimewa itu harus menyinggung dari ujung benda ini. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Nah, perhatikan kursor di layar Anda. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Lalu sinar istimewa yang kedua, ini juga harus menyinggung ujung dari benda. Jadi diusahakan menyinggung ujung benda, maka sinarnya akan begini. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di sini kamu perhatikan, di sini terjadi titik temu antara sinar pantul yang pertama dengan sinar pantul yang kedua. Di sini merupakan letak dari bayangan. Ya, warna di sini hanya untuk menunjukkan bahwa yang merah itu benda, yang hijau itu bayangan. Ya, hanya untuk mempermudah dalam pengamatan saja. Nah, kita perhatikan arah dari bendanya itu ke atas, sedangkan bayangannya arahnya ke bawah. Berarti ini disebut terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terletak di depan cermin, maka sifatnya adalah nyata. Kemudian tingginya sekarang kita bandingkan. Ternyata untuk bayangan ini lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan bendanya. Nah, karena ini lebih panjang, maka disebut diperbesar. Terbalik, nyata, diperbesar. Dan letaknya di mana? Di ruang 3. Bendanya berada di ruang 2, bayangannya berada di ruang 3. Nah, tuh. Ini adalah gambaran dari bayangan yang dibentuk jika benda itu diletakkan di ruang 2 di depan cermin cekung. Kalau ada pertanyaan, bagaimanakah sifat bayangan benda yang terletak di ruang 2 di depan cermin cekung? Sebutkan. Nah, berarti sifat bayangannya adalah, nah, kamu perhatikan ini, terbalik, diperbesar, kemudian nyata, dan di ruang 3. Jadi penomoran ruangnya ingat ya, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Sedangkan di belakang cermin ini adalah ruang 4. Ruang benda jika dijumlahkan dengan ruang bayangan akan selalu menghasilkan angka 5. Jadi ini di ruang 2 ditambah ruang bayangannya 3, berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi selalu 5. Kalau yang pertama tadi coba kita lihat apakah sama? Ya. Ini ruang 1. Ya, 1 ini 4, jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi ruang benda dijumlahkan dengan ruang bayangan itu akan selalu 5. Kita lanjutkan.
Sekarang kalau ada benda di ruang 3, ini bendanya di ruang 3, bagaimanakah nanti bayangan yang terbentuk? Nah, cara menggambarnya kita tetap menggunakan dua sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar yang datang melalui fokus, di sini fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Nah, di sini terjadi titik temu antara kedua sinar pantul, dan disinilah kemudian terbentuk bayangan itu. Bendanya mengarah ke atas, bayangannya mengarah ke bawah. Ini artinya bayangan itu terbalik. Lalu ukurannya sekarang, benda mengarah ke atas dengan tinggi sekian, dan ternyata bila dibandingkan dengan bayangan ini yang mengarah ke bawah ini, ternyata bayangannya lebih pendek. Ini lebih pendek, artinya bayangan ini diperkecil. Karena terletak di depan cermin, maka bayangannya nyata. Lalu sekarang berada di ruang berapa ini? Nah, kita lihat, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Benda di ruang 3 dan bayangan di ruang 2, ya. 3 tambah 2 hasilnya 5, ya. Maka di sini, ya, sudah saya tuliskan, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang 2. Benda yang berada di ruang 3, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang 2. Nah, tadi, ya, masih ingat ya, jadi tadi sudah dibahas, ya, kalau benda di ruang 1, benda di ruang 2, dan benda di ruang 3. Nah, lalu sekarang bisa ndak jika benda itu diletakkan di titik fokus? Nah, di sini titik fokus ini, nanti bayangannya seperti apa? Nah, atau mungkin bendanya diletakkan di titik pusat di sini, nanti bayangannya seperti apa? Nah, perhatikan materi selanjutnya ini. Untuk benda yang diletakkan di titik fokus, perhatikan, ini fokus, ini pusat. Benda diletakkan di titik fokus. Nah, untuk menggambar bayangannya tetap menggunakan sinar istimewa. Sinar istimewa yang kita gunakan juga dua. Nah, kita perhatikan, sinar yang datang sejajar sumbu utama, ini menyinggung benda, kemudian mengenai cermin, maka akan dipantulkan melalui fokus. Lalu yang kedua, sinar yang datang melalui titik pusat, ya, akan dipantulkan kembali melalui titik pusat. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ternyata di sini tidak ada titik potong dari kedua sinar pantulnya. Maka kemudian ini
kita perpanjang, yang di belakang cermin kita perpanjang. Nah, ini diperpanjang. Ini kalau kita amati ya, ini semakin mengecil jaraknya, semakin mengecil, tapi sangat jauh sekali. Maka bisa dipastikan bahwa bayangan nanti itu akan terjadi di belakang cermin. Jika di belakang cermin berarti sifatnya adalah maya. Karena sangat jauh maka diperbesar, tegak, dan di ruang 4. Nah, jadi untuk benda yang diletakkan titik fokus, bayangan yang terbentuk adalah maya, diperbesar, tegak, dan di ruang 4. Itu untuk benda yang diletakkan di titik fokus. Nah, sekarang bagaimana kalau benda itu diletakkannya di titik pusat? Nah, perhatikan berikut ini. Nah, benda diletakkan di titik pusat. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Lalu yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Di sini terjadi perpotongan sinar pantul, maka di sini letak dari bayangan. Nah, ternyata kamu perhatikan, jika benda berada di titik pusat, maka bayangannya juga terletak di titik pusat. Sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah nyata karena di depan cermin, kemudian sama besar, terbalik, dan di titik pusat. Nah, ini benda jika diletakkan di titik pusat ya. Nah, itu tadi ya, untuk kemungkinan bayangan yang terjadi lengkap dengan sifat-sifatnya untuk benda-benda yang diletakkan di depan cermin cekung. Bisa diletakkan di ruang 1, ruang 2, ruang 3, kemudian di titik fokus dan di titik pusat. Oke, itu tadi mengenai bayangan pada cermin cekung. Oke, kita akan lanjutkan untuk bayangan yang di cermin cembung. Nah, cermin cembung itu seperti apa? Nah, kamu perhatikan di sini. Jadi merupakan kebalikan dari cermin cekung. Nah, bagian yang garisnya hitam ini adalah bagian yang mengkilat. Maka depan itu adalah di sini ya. Jadi benda akan diletakkan di depan cermin, itu di sini letaknya. Tapi fokusnya adalah di belakang ya, fokusnya di belakang. Maka untuk cermin cembung fokusnya itu negatif karena fokusnya terletaknya di belakang cermin. Ini sumbu utama ya. Ini sinar datang, kemudian ini sinar pantul. Kita ingat-ingat dulu sinar istimewa pada cermin cembung. Ini yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik pusat maka akan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat. Nah, pusatnya ini R. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah,
Lalu di sini ada angka 1 2 3 4, ini adalah penomoran ruangnya. Di sini ruang 1, ini ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Sama ya. Jadi di depan cermin itu malah ruang 4. Oke. Nah, sekarang benda kita letakkan di depan cermin karena kita tidak mungkin meletakkan benda di belakang cermin. Nah, kita letakkan benda itu di depan cermin. Ini adalah satu-satu kemungkinan untuk benda yang bisa kita letakkan di sini. Nah, maka untuk menggambar bayangannya adalah sinar yang datang harus menyinggung ujung benda menuju titik pusat, maka akan dipantulkan lagi kembali seolah-olah dari titik pusat. Maka ini anak panahnya ini bolak-balik, ini datang dan kemudian memantul. Lalu yang kedua, sinar yang datang melalui atau menuju ke titik fokus ya akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari perpanjangan sinar ini yang patah-patah ini, di sini terbentuk sebuah bayangan. Bayangannya ternyata lebih kecil dibandingkan dengan bendanya, maka sifatnya adalah diperkecil. Tegak ya, dan karena bayangan itu terbentuk di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Maka ini sifat bayangan untuk benda yang diletakkan di depan cermin cembung adalah maya, diperkecil, dan tegak. Maya, diperkecil, dan tegak. Dan di sini adalah di ruang 1 ya. Maka kemudian cermin cembung ini disebut sebagai cermin negatif karena fokusnya negatif ya, berada di belakang cermin. Jadi cermin negatif. Hal ini disebabkan oleh variabel jarak fokus ya, jarak fokus F, kemudian jarak bayangan dan jari-jari kelengkungan cermin itu berada di belakang cermin. Dan bayangan yang terbentuk sifatnya adalah semu atau maya karena bayangannya tadi terjadi di belakang cermin. Berbeda kalau benda-benda itu diletakkannya di depan cermin cekung, maka ada banyak kemungkinan, ada yang maya, ada yang nyata. Tapi kalau benda itu diletakkannya di depan cermin cembung, ternyata bayangannya adalah maya ya, maya, kemudian diperkecil dan tegak. Nah, sebagai tolok ukur untuk pemahaman materi ini ya, silakan kamu coba untuk menggambar bayangan benda yang berada di depan cermin cekung. Jika benda itu di ruang 1, benda di ruang 2, benda di ruang 3, kemudian benda di titik F dan benda di titik P ya, kamu coba. Bila masih ada sesuatu yang kurang paham, silakan untuk melihat teori kembali. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lain.